Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, Herman, dilaporkan ke kepolisian karena diduga melakukan pencabulan pada anak berusia 13 tahun. Ia tetap dilantik meski sudah menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Komisioner KPU Kota Singkawang, Umar Faruk, menyebut KPU tidak dapat mengajukan penundaan pelantikan terhadap caleg terpilih. Umar Faruk menyebut berdasarkan pasal 48 dan 49 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, pelantikan bisa ditunda jika caleg terpilih menjalani pidana penjara atau ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Ya, terkait tersangka itu yang KPU dapat mengajukan untuk penundaan, mengajukan ke gubernur melalui wali kota terhadap calon terpilih yang berstatus tersangka itu hanya tersangka kasus dugaan korupsi. Untuk tersangka kasus lainnya, pidana lainnya itu tidak perlu juga KPU untuk mengajukan penundaan. Pelaksana Harian Presiden PKS Ahmad Heriawan angkat bicara terkait kader PKS yang tetap dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, padahal berstatus tersangka pencabulan anak. Ahmad Heriawan menyebut PKS memiliki sanksi internal. Selain itu, PKS juga menyerahkan kepada proses hukum. Ia menegaskan PKS menghormati mekanisme yang berlaku terhadap kadernya. Kita memiliki dua langkah ya. Langkah pertama, langkah internal. Kita akan menyelesaikannya secara internal. Jadi ada tim internal akan menyelesaikan tentu sanksi internal nanti. Saat yang sama juga selain mekanisme internal, penyelesaian kita adalah juga kita tentu menyerahkan menghormati mekanisme hukum positif yang berlaku. Ya, karena sudah pada posisi tersangka sehingga ya kita ikuti, kita hormati ya untuk terus ada proses hukum sesuai dengan undang-undang dan mekanisme hukum yang berlaku. Saya kira itu. Sementara itu, Akbar Hidayatullah, kuasa hukum Herman, membantah kliennya telah melakukan pelecehan dan menganggap penetapan status tersangka terlalu prematur. Kuasa hukum Herman meminta agar penyidik Polres Singkawang menanti hasil dari gelar perkara khusus di Bareskrim sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Kasus ini dilaporkan sejak Juli oleh orang tua korban. Dalam proses penyidikan, Herman kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus lalu. Perkara ini sudah melalui gelar perkara khusus di Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Tentu kita juga masih menunggu putusan dari petunjuk dan arahan dari Kabar Eskrim. Sehingga sejak telegram rahasia dikirimkan dari Karo Wasidik, itu tidak boleh ada upaya atau tindakan hukum apapun dari Polres Singkawang. Satreskrim Polres Singkawang meningkatkan status HA, anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi tersangka dalam kasus asusila dengan korban seorang anak di bawah umur. Peningkatan status tersangka usai polisi memeriksa 5 saksi, termasuk saksi ahli psikologi dan hasil visum dari rumah sakit. Polisi memastikan proses penyelidikan dan penyidikan profesional sesuai kaidah hukum yang berlaku. Kami dari Polres Singkawang sudah menetapkan tersangka terkait dengan perkara ini. Yang bersangkutan berinisial HA yang sudah kita tetapkan tersangka. Mempertegas terkait dengan yang bersangkutan tidak bisa hadir, hari ini kami penyidik dari Polres Singkawang melakukan pemeriksaan ataupun mengambil keterangan dari pihak rumah sakit Mitra Medika Pontianak terkait dengan sakit apa yang dialami oleh tersangka tersebut. Tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat
KPU Kota Singkawang beralasan sesuai dengan aturan pasal 48 dan 49 PKPU nomor 6 tahun 2024 hanya tersangka kasus korupsi lah yang pelantikannya bisa dibatalkan. Untuk mengulas polemik pelantikan anggota DPRD dengan status tersangka, kita akan membahasnya bersama dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini. Selamat petang Mbak Titi. Selamat petang, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Kalau secara aturan kan memang alasannya KPU tidak ada yang dilanggar dari pelantikan ini. Tapi secara moral bagaimana kita melihat ini? Iya, secara moral jelas ini sangat bermasalah ya. Karena bagaimanapun jabatan anggota DPRD itu adalah jabatan publik yang merupakan bagian dari teladan politik hukum bagi masyarakat. Sebenarnya dalam pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD itu ada persyaratan tidak melakukan perbuatan tercelah ya. Tetapi memang itu dimaknai seolah-olah hanya bagi yang berkekuatan hukum tetap begitu. KPU memang mengambil langkah terobosan untuk beberapa perilaku tidak tercela atau dugaan pelanggaran yang bisa menunda pelantikan. Antara lain kalau menjadi tersangka kasus korupsi. Sayangnya semangat tersebut tidak konsisten. Karena kalau kita lihat ya Mbak Nitya, kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia itu kan sudah betul-betul darurat, apalagi kekerasan seksual terhadap anak. Di Undang-Undang Pilkada bahkan pelaku atau kemudian terpidana kekerasan seksual terhadap anak dan bandar narkoba itu tidak boleh maju pilkada. Nah, sementara dalam hal ini mestinya KPU bisa melakukan atau mengambil terobosan. Apa bedanya begitu ya antara penundaan pelantikan tersangka korupsi dengan pelaku tersangka kekerasan seksual terhadap anak. Karena dua-duanya sama-sama merupakan darurat pelanggaran atau kemudian tindak pidana darurat di dalam praktik hukum kita begitu. Jadi dalam hal ini ya sangat disayangkan ya ada parsialitas. Tetapi dalam konteks bagaimana kita menyikapi perkara ini, tentu saja ada presumption of innocent, praduga tak bersalah. Tetapi dalam konteks etika dan moralitas, penting mengambil tindakan yang betul-betul melindungi rasa aman dan anak-anak kita. Nah, jadi sumbernya dari dua, Mbak Nitya. Pertama, dari si pribadi calon itu sendiri ya, untuk kemudian secara sadar penuh melakukan pengunduran diri atau setidak-tidaknya nonaktif sementara untuk mengikuti proses hukum secara betul-betul penuh. Yang kedua, dari partai politik yang mengusung. Tentu kalau kita lihat tadi ya penjelasan dari pihak kepolisian, penetapan kasus tersangka itu juga berdasarkan alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah komitmen sungguh-sungguh dari partai untuk memberikan contoh moralitas dan teladan. Mbak Titi, sebelum ke komitmen ya, karena ini kan seakan-akan seperti meminta kesadaran seseorang begitu. Secara aturan, apakah karena ini urusan waktu, bertekan sebagai tersangka Agustus dianggap bahwa tidak terkejar kalau pelantikannya sekarang. Sejauh mana aturannya ini harus diubah? Iya, tadi makanya disebutkan ya, peraturan KPU sebenarnya memuat progresivitas yang mengatur berbeda dengan undang-undang. Dalam undang-undang itu pergantian antar waktu atau kemudian pembantalan pelantikan bisa dilakukan kalau seseorang itu berstatus terpidana berdasarkan kekuatan hukum yang mengikat begitu ya atau inkrah berkekuatan hukum tetap. Tetapi KPU bisa mengambil langkah menunda pengusulan pelantikan kalau seseorang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Sekarang apa bedanya dengan tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak? Karakternya kan sama Mbak Nitya, sama-sama daya rusaknya sangat besar dan kita dalam situasi status darurat korupsi dan juga darurat kekerasan seksual. Mestinya KPU bisa mengubah peraturan mereka dengan juga mengusulkan penundaan pelantikan bagi tersangka pelaku kekerasan seksual. Nah, dalam konteks ini saya kira ini kan semua sudah mengalami keterlanjuran ya. Yang bersangkutan juga sudah dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang, maka memang mau tidak mau pil pahitnya adalah kuncinya ada di partai politik dan pada yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, partai politik mestinya ya saya kira tadi disebutkan ada mekanisme internal. Nah, masalahnya mekanisme internalnya mau sampai kapan begitu? Karena lagi-lagi Mbak Nitya, yang penting diajarkan oleh partai politik adalah komitmen.
komitmen untuk betul-betul menjadi contoh terkait sikap mencegah terjadinya kekerasan seksual, terutama terhadap anak, dan zero tolerance gitu ya. Kita tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang Betul. memuat kekerasan Jadi terhadap sebenarnya anak sikap tadi. bahwa tidak mentolerir kasus seperti ini seharusnya ditunjukkan oleh parpol saat ini. Artinya kalau diserahkan kembali ke parpol, seharusnya parpol bisa mengajukan penggantian saat ini juga, begitu ya? Oh betul, karena memang kewenangan itu ada pada partai politik. Jadi partai politik bisa melakukan penggantian antar waktu calon yang calon terpilih atau kemudian mereka yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD begitu. Nah, dalam konteks ini kan tadi sudah disebutkan akan melakukan mekanisme internal partai. Saya kira mekanisme internal partai kan itu tidak bisa menjadi jawaban atas keresahan dan juga kegelisahan masyarakat. Bagaimanapun kalau kita ikuti beritanya ya, kepolisian menyebutkan status tersangka itu Mbak Nitya bukan ditetapkan tanpa alat bukti begitu. Betul. Nah, alat buktinya kan sudah cukup minimal 2 alat bukti. Dan kemudian kalau kita lihat proses yang berlangsung ini betul-betul ya tadi mencederai komitmen kita dan juga komitmen partai politik pastinya di dalam memastikan penghapusan kekerasan seksual terhadap anak. Ini kasus yang sangat sensitif, yang sangat kontroversial, yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Mestinya partai politik tidak bersikap normatif ataupun pragmatis ya, dengan menyatakan akan menunggu proses hukum dan lain sebagainya. Karena bagi kita proses hukumnya juga kan berlangsung transparan, kepolisian menyebutkan alat bukti yang sudah mereka kantongi. Jadi yang ditunggu itu adalah dalam situasi aturan hukum kita yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan misalnya penarikan atau pemberhentian Ya, serba terlanjur selain tadi Anda daripada katakan. proses PAW yang memang harus dilakukan oleh partai, Mbak Nitya. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, pengajar pemilu Fakultas Hukum UI. Selamat sore.